Sepanjang pembahasan kita tentang kitab Galatia, kita sudah banyak membahas tentang isi dari kitab Galatia. Kita sudah belajar bahwa inti dari pesan Paulus kepada jemaat di Galatia itu Paulus ingin mengingatkan bahwa jemaat Galatia ini sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat. Nah, ajaran sesat itu diajarkan oleh seorang yang bernama Kerintus, di mana Kerintus mengajarkan kepada orang-orang di Galatia, dan bahkan bukan hanya di Galatia. Kalau kita baca surat-surat Paulus yang lain, misalnya ajaran itu pun sudah terpengaruh bahkan hingga ke wilayah Roma dan wilayah-wilayah lainnya. Jadi ajaran sesat itu tentu sudah sangat banyak tersebar bahkan di dalam gereja-gereja sekalipun. Kerintus mengajarkan supaya bisa diselamatkan, dia harus menaati yang namanya hukum Taurat. Kemudian kita juga sudah membahas mengapa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan seseorang. Kemudian 2 minggu yang lalu kita membahas tentang iman, terutama dalam kaitannya dengan iman si Abraham, atau kita juga membahas lebih lanjut mengenai yang namanya berkat Abraham. Nah, kita melihat bagaimana sejak semula Allah itu berkehendak supaya keselamatan itu terjadi karena iman, bukan karena ketaatan pada melakukan hukum Taurat. Nah, hari ini kita akan melihat apa hubungannya antara iman dengan hukum Taurat. Apa hubungannya antara janji Allah kepada Abraham dengan hukum Taurat. Nah, mungkin beberapa di antara kita pernah mengajukan pertanyaan. Oke, selama kita mengikuti sermon series kitab Galatia, kita sudah belajar hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita, dan kita hanya diselamatkan melalui anugerah Allah oleh iman. Maka pertanyaannya adalah, apakah jika kita tidak diselamatkan karena ketaatan melakukan hukum Taurat, maka kita tidak perlu menaati yang namanya hukum Allah? Jika kita tidak diselamatkan karena hukum, maka bukankah kita boleh hidup sesuka-suka kita? Apakah kita masih harus menaati yang namanya hukum? Dan mungkin pertanyaan lain yang bisa ditanyakan adalah, jika memang hukum tidak bisa menyelamatkan, maka mengapa Allah memberikan hukum? Nah, kita akan menemukan jawabannya pada sermon series kita hari ini. Tapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu dari Galatia 3 ayat 15 sampai 29. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat atau perjanjian teks aslinya yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun.
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sejak semula Allah ingin supaya semua bangsa bisa mengenal Allah dan diselamatkan. Salah satu perwujudannya adalah dengan janji Allah kepada Abraham tentang keturunan Abraham yang akan memberkati semua bangsa. Dan terutama berkat Abraham juga berbicara tentang menghapus dosa manusia. Kita baca misalnya dari Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi tadi ya, teks Alkitabnya mengatakan keturunanmu, satu orang, bukan keturunan-keturunanmu. Keturunan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kemudian di dalam hidupnya Abraham hidup oleh iman kepada janji Allah untuknya. Sekian ratus kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, disitulah Allah memberikan hukum Taurat untuk bangsa Israel. Tapi di kemudian hari bangsa Israel mengira bahwa hukum Taurat ini seperti saluran tempat mengalirnya berkat Abraham. Mereka berkata, kalau kamu mau dapat berkat Abraham, mau diselamatkan, ya kamu harus yang namanya menaati hukum Taurat. Artinya kalau kamu bukan orang Yahudi, ya kamu harus hidup seperti orang Yahudi. Kamu harus menjadi orang Yahudi. Disinilah Paulus menjelaskan kalau hubungan antara janji Allah dengan hukum itu tidak seperti itu. Hukum tidak bisa memodifikasi atau menyempurnakan janji Allah yang sudah Allah berikan kepada Abraham. Kalau kita lihat pada gambar, yang sebenarnya sejak semula itu yang sebelah kanan. Berkat Abraham diterima dengan apa? Melalui janji Allah pada Abraham. Janjinya tentang apa? Tentang keturunannya Abraham, Tuhan Yesus. Maka bagaimana seorang bisa diselamatkan melalui janji? Ya karena melalui iman tentunya. Nah, tetapi kemudian Tuhan memberikan hukum Taurat. Di situ kemudian orang Israel salah melihat hukum Taurat. Dia malah mengira yang sebelah kiri, hukum Taurat ternyata adalah jalan untuk menuju berkat Abraham. Itu yang dipikirkan oleh orang Israel. Padahal sebenarnya tidak demikian. Gitu ya. Di sini Paulus kan mengatakan, kalau Allah sudah memberikan janji, ya maka janji itu tidak bisa dimodifikasi. Janji itu tidak bisa dibatalkan. Seperti apa? Dia menggambarkan dengan gambaran kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita punya janji, punya perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain, ya kalau sudah disahkan ya nggak boleh diubah-ubah lagi, gitu ya. Apalagi kalau yang buat janji itu adalah Allah. Di sini Paulus menulis, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Karena kalau hukum Taurat ternyata bisa menyelamatkan, seperti gambar yang ini tadi, kalau hukum Taurat bisa menyelamatkan, maka ya janji Allah pada Abraham, keselamatan karena iman, ya tidak berlaku lagi. Ada hukum yang baru lagi, gitu kan. Maka yang lama dibatalkan. Padahal kan tidak seperti itu. Sejak semula Allah bermaksud supaya seseorang bisa masuk dalam keluarga Allah, keluarga Abraham, melalui apa? Melalui iman. Oke. Jadi kita masuk ke poin kita yang pertama. Hari ini poinnya cuma 2 aja ya, tentang hukum. Yang pertama, hukum tidak dirancang sebagai jalan keselamatan. Sekali lagi, yang pertama, hukum tidak dirancang sebagai jalan keselamatan. Menurut Paulus, Allah sudah memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunannya, Tuhan Yesus, itulah yang akan menyalurkan berkat Abraham kepada bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Dan janji itu tidak bisa dibatalkan, bahkan oleh hukum Taurat sekalipun. Paulus melanjutkan bahwa hukum Taurat itu tidak diberikan untuk memberikan kehidupan, kebenaran, ataupun keselamatan. Karena jika hukum Taurat diberikan untuk memberikan itu semua, maka jalan keselamatan telah berubah dari percaya pada janji
menjadi menaati hukum. Padahal seperti perjanjian antar manusia yang tidak bisa dibatalkan, apalagi janji yang dibuat oleh Allah sendiri. Dan satu hal lagi yang cukup menarik, mengapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita? Bapak Gereja Athanasius memberikan sebuah hal yang menarik ya dari tulisannya On the Incarnation. Dia menulis, pertobatan atau hanya mengikuti hukum itu tidak bisa membuat manusia kembali ke kodrat aslinya yang awalnya itu tidak berdosa. Kan Allah menciptakan manusia kan tidak berdosa, bersih gitu ya. Kita bilangnya sempurna gitu ya. Nah, kemudian karena dosa muncul manusia tidak lagi seperti yang pada mulanya. Dari sini Athanasius berkata, hanya mengikuti hukum itu nggak bisa mengembalikan manusia ke natur aslinya. Pertobatan itu hanya bisa memberhentikan manusia untuk berbuat dosa. Kenapa begitu? Andai kata dosa hanya sebuah masalah pelanggaran aturan dan bukan sebuah kerusakan natur, maka dengan kamu mengikuti hukum saja, kamu sudah cukup. Tetapi masalahnya, karena dosa, manusia itu bukan hanya sekedar melanggar hukum. Ketika manusia berdosa, natur mereka berubah. Natur mereka tidak lagi bebas seperti yang saat mereka diciptakan, melainkan mereka berada di bawah kuasa dari kematian. Corruption adalah kehancuran. Itu nggak ada bahasa Indonesia yang cocok ya, makanya di sini aku terjemahkan tetap pakai bahasa Inggris. Corruption itu seperti kehancuran, kebinasaan, kecacatan, kebobrokan. Ketika manusia berdosa, kita ada di bawah kuasa itu semua. Di dalam tulisannya di situ Athanasius menjelaskan, Allah menciptakan manusia dari ketiadaan menjadi ada. Tetapi ketika manusia berdosa, manusia bergerak berlawanan arah. Manusia bergerak dari yang ada menjadi kebinasaan. Artinya apa? Hanya tinggal tunggu waktu aja, manusia itu pasti akan binasa. Jadi manusia akan binasa. Itulah akibat dari dosa. Manusia berada di bawah kuasa kematian, di bawah corruption, dan juga manusia kehilangan yang namanya kasih karunia Allah yang menjadi milik mereka sebagai makhluk yang segambar dengan Allah. Itulah mengapa pertobatan tidak atau hanya mengikuti hukum saja tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, ini kita harus paham makna pertobatan di dalam tulisan Athanasius itu maksudnya tadi ya, hanya dengan mengikuti hukum saja itu nggak bisa. Ya, aku seringkali mengatakan di dalam khotbah-khotbah di sini ya, dosa itu bukan hanya masalah perilaku, dosa itu masalah hati. Kalau dosa hanya masalah perilaku, cukup Tuhan kasih hukum A, B, C, maka semua selesai. Cukup kita menaati hukum, maka semua selesai. Masalahnya dosa itu masalah hati, maka yang harus diselesaikan jauh lebih tinggi dari sekedar menaati hukum. Oke, makanya hukum nggak pernah bisa menyelamatkan, karena masalah kita bukan hanya sekedar masalah melanggar aturan, masalah kita jauh lebih dalam. Ya tadi ya, kita di bawah kuasa kematian, kita mengalami corruption, kita kehilangan kasih karunia, itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan hukum. Makanya hukum Taurat tidak dirancang, tidak pernah bisa memberikan kehidupan, kebenaran, ataupun keselamatan pada manusia. Melainkan kehidupan, kebenaran, dan keselamatan itu diberikan melalui janji Allah kepada Abraham. Tapi sebenarnya janji itu tok tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Ya karena janji bukan jalan keselamatan. Tapi janjinya itu apa? Janji itu menunjukkan pada seorang pribadi yang bisa menyelamatkan. Janjinya berkata, oleh keturunanmu lah, maka yang menyelamatkan bukan janjinya, tetapi keturunan Abraham itu. Maka yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesuslah kita menemukan kegenapan dari seluruh janji Allah kepada Abraham dan janji Allah yang lainnya. Melalui Tuhan Yesuslah kita menerima berkat Abraham. Di dalam 2 Korintus Paulus berkata, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kita hanya bisa diselamatkan jika kita berada di dalam Kristus. Dan supaya di dalam Kristus
kita harus percaya. Hanya dengan percaya. Di ayat 26 Paulus berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya diselamatkan atau menerima berkat Abraham melalui janji dan diselamatkan melalui hukum? Bedanya apa sih melalui janji dan melalui hukum? Jawabannya gini, kalau kita menerima sesuatu karena janji, maka kita tidak menerimanya berdasarkan apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita menerima sesuatu karena hukum atau aturan, maka kita menerimanya berdasarkan apa yang sudah dan akan kita lakukan. Kalau kita menerima keselamatan atau penerimaan Allah karena ketaatan mengikuti aturan, maka tentu hidup kita akan dipenuhi oleh rasa kecemasan, kekhawatiran. Contohnya kayak gini, ada seseorang mau memberikan kita uang 1 triliun. Nah, yang pertama dia berkata, ini ada orang lain ya, mau ngasih kamu uang 1 triliun. Dia akan datang, kamu tunggu aja 5 menit. Ya, dia akan datang. Maka, apa yang akan kita lakukan? Itu adalah sebuah janji. Kalau kita mau percaya, dan kita menunggu 5 menit misalnya, maka kita akan mendapatkan uang 1 triliun itu. Bukan karena usaha kita, tapi karena sebuah janji. Kita menerima janji itu. Tapi kita bisa saja tidak terima. Wah, ini pasti omong kosong, dia tidak pulang. Maka kita nggak jadi dapat uang 1 triliun. Itu karena janji. Bedanya kalau karena hukum apa? Kalau karena hukum itu kayak gini. Ini ada orang nih mau ngasih uang 1 triliun, tapi nunggu dia mati dulu. Nah, kamu harus hidup baik, merawat dia sampai dia besar, sampai dia tua dan dia meninggal, maka uang itu akan diberikan kepada kamu. Maka di dalam kamu supaya bisa menerima uang itu, kamu harus apa? Harus bekerja. Dan kalau pekerjaan kamu misalnya jelek, bisa saja kamu nggak jadi dapat uang 1 triliun itu. Maka di dalam hidupmu merawat dia, kamu pasti akan dipenuhi dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Gimana ya kalau misalnya uang itu nggak jadi milikku? Nah, itulah bedanya diselamatkan karena janji dan karena hukum. Oke, sudah clear ya poin pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Jika hukum tidak bisa menyelamatkan, pertanyaannya mengapa Allah memberikan hukum? Oke, ada 2 alasan kenapa Allah memberikan hukum. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama, hukum Taurat diberikan karena dosa manusia. Di dalam ayat 19 dan 20, Paulus berkata, hukum ditambahkan oleh karena pelanggaran. Jadi karena dosa. Maksudnya apa? Ini, kalau kita melihat budaya kita, mengapa ada yang namanya aturan adat atau aturan kesopanan atau aturan moral? Kalau misalnya kita lihat keluarga kita, kenapa ada yang namanya aturan di dalam keluarga? Mengapa ada yang namanya aturan di sekolah? Mengapa ada yang namanya aturan di sebuah kota? Mengapa ada yang namanya aturan di sebuah negara? Tentu karena ada pelanggaran. Kalau semua penduduk wilayah, semua anggota keluarga, semua murid, semua warga negara hidup dengan baik tanpa kekerasan, tanpa kejahatan, maka nggak perlu ada yang namanya hukum atau aturan. Aturan ada karena ada yang hidupnya tidak benar, ada yang menyimpang. Maka aturan itu diberikan untuk mengatur hidup manusia. Sama juga dengan hukum Taurat. Orang Israel mengira bahwa hukum Taurat diberikan hanya sekedar mengatur hidup mereka supaya mereka hidup rukun dan mereka bisa menjauhi dosa. Di sini tidak salah, tetapi tujuan utama Allah memberikan hukum bukan hanya sekedar mengatur perilaku, melainkan jauh lebih dalam dari itu. Coba kita pikirkan sebentar. Kenapa Allah memberikan hukum? Apakah hanya supaya kita hidup benar? Apakah supaya nggak ada yang namanya kejahatan? Itu nggak salah, tapi jauh lebih dalam dari itu. Hukum bisa membuat kita hidup benar, tapi kita akan memiliki hati yang memberontak. Hukum bisa membuat kita melakukan yang baik, tapi hukum tidak bisa mengubah desire hati kita untuk terus berbuat baik. Hukum bisa membuat kita menaati Allah, tapi hukum tidak akan pernah bisa membuat kita mencintai Allah.
Nah, terus kalau sudah ada hukum, tapi kita nggak bisa mencintai Allah, kita mengikuti semua aturan di dalam Alkitab, tapi kita tetap tidak mencintai Allah pada akhirnya, maka yang salah siapa? Apakah yang salah hukumnya atau Alkitabnya, atau Allahnya yang salah karena sudah memberikan Alkitab yang tidak bisa membuat kita mencintai Dia? Aturan itu nggak bisa membuat kita mencintai Dia. Apakah hukumnya salah atau Allahnya yang salah? Ya tidak keduanya. Kenapa? Karena hukum memang tidak dirancang untuk itu. Hukum tidak dirancang untuk membuat kita memiliki desire untuk mencintai Allah. Sebuah ilustrasi misalnya. Sebuah gergaji dibuat untuk apa? Gergaji dibuat untuk memotong kayu, bukan untuk memotong rambut. Kalau kita menggunakan gergaji untuk memotong rambut, maka kalau potongan rambutnya jelek, ya jangan salahkan gergajinya. Atau jangan salahkan yang membuat gergajinya. Why? Karena memang gergaji tidak dirancang untuk memotong rambut. Sama juga, misalnya kalau kita masih mau nekat motong rambut pakai gergaji, dan yang terpotong mungkin bukan hanya rambutnya saja, tapi mungkin kepalanya juga ikut terpotong. Maka yang salah siapa? Apakah gergajinya atau pembuat gergajinya? Ya bukan dua-duanya. Kenapa? Ya tadi, karena memang gergaji bukan dibuat untuk itu. Sama juga dengan hukum. Hukum Taurat atau hukum di dalam Alkitab tidak pernah dibuat untuk tujuan yang salah. Hukum diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita menaati hukum Taurat, lalu tidak bisa mencintai Allah, apakah hukumnya salah? Tidak, melainkan mungkin kitanya yang salah dalam melihat hukum. Nah, terus pertanyaannya, nah terus apa yang tujuan hukum itu apa? Nah, ini coba ya. Allah memberikan hukum bukan hanya untuk mengekang dosa, tetapi sebenarnya hukum itu diberikan untuk apa? Untuk menunjukkan keberdosaan kita. Hukum tidak hanya menunjukkan kekudusan Allah, tapi hukum juga menunjukkan natur kita yang berdosa. Hukum menyadarkan kita kalau kita adalah manusia yang berdosa. Ini poin yang sangat penting. Iblis seringkali menggunakan hukum untuk membuat kita sombong kalau kita adalah orang yang baik karena kita sudah menaati banyak aturan. Tetapi sebenarnya bukan itu tujuan hukum. Hukum diberikan oleh Allah supaya kita bisa introspeksi diri kita, supaya kita bisa melihat betapa banyaknya dosa kita. Taurat tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Taurat hanya bisa mengekspos, Taurat hanya bisa menunjukkan keberdosaan kita. Sama seperti swab test. Swab test tidak pernah bisa menyembuhkan COVID. Swab test hanya mengekspos kalau kita itu kena COVID atau tidak. Sekali lagi, hukum tidak bisa menyembuhkan dosa. Hukum tujuannya menunjukkan keberdosaan kita. Sama seperti swab test tidak bisa menyembuhkan COVID, swab test hanya menunjukkan seorang itu kena COVID atau tidak. Pertanyaannya, oke, kalau hukum tujuannya mengekspos dosa, maka pertanyaannya sampai kapan hukum itu tujuannya seperti itu. Nah, kita akan masuk ke alasan yang kedua. Yang kedua, tujuan hukum menunjukkan kita pada Sang Penyelamat. Yang kedua, hukum Taurat diberikan sebagai penuntun atau penunjuk pada Sang Juru Selamat. Di ayat 23 sampai 25, Paulus berkata, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Sampai kapan? Sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman, bukan karena ketaatan mengikuti hukum Taurat. Sekarang iman itu sudah datang, Yesus sudah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan si penuntun. Kita kembali lagi ke ilustrasi swab test. Kalau kita habis melakukan swab test, terus hasilnya positif, apakah kita akan selesai saja mengabaikan swab test? Kan enggak. Kalau kita positif, maka kita akan segera mencari dokter, segera mencari rumah sakit untuk segera dirawat dan disembuhkan. Sama juga dengan hukum Taurat.
Ketika hukum Taurat mengekspos keberdosaan kita, apakah kita hanya berhenti di situ? Tidak. Kita akan mencari pribadi yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa ini. Nah, siapakah pribadi ini? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi hukum Taurat hanya menunjukkan kepada Sang Juru Selamat. Yang menyelamatkan ya bukan Tauratnya, tapi si Juru Selamat. Seorang teolog bernama John Stott, dia menuliskan sesuatu yang sangat menarik di dalam komentarinya terhadap kitab Galatia. Setelah diterjemahkan ini ya, artinya gini. Setelah Tuhan memberikan janji kepada Abraham, dia kemudian memberikan hukum kepada Musa. Mengapa? Dia memperburuk keadaan sebelum dia membuatnya jauh lebih baik. Maksudnya memperburuk itu apa? Maksudnya ini, hukum mengungkapkan dosa, hukum menghasut dosa, dan hukum mengutuk yang namanya dosa. Tujuan hukum adalah untuk membuka tutup kemuliaan manusia dan mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di bawahnya, yaitu manusia yang berdosa, manusia yang memberontak, manusia yang bersalah, manusia yang berada di bawah penghakiman Allah, dan manusia yang tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tidak boleh mengabaikan hukum dan langsung melompat kepada Injil. Melakukannya berarti bertentangan dengan rencana Allah di dalam sejarah Alkitab. Tidak ada orang yang bisa menghargai Injil hingga hukum pertama kali menunjukkan kepadanya dirinya sendiri yang berdosa. Hanya di langit malam yang gelap gulita, bintang-bintang mulai muncul, dan hanya dengan latar belakang gelap dosa dan penghakiman Allah lah Injil bersinar dengan terang. Wah, ini keren banget ya, tulisannya John Stott, keren sekali. Dia menggambarkan seperti langit malam yang gelap mengarahkan pandangan kita pada bintang yang bersinar. Demikian juga hukum menyadarkan kita pada dosa kita. Semakin banyak dosa kita, menunjukkan apa? Menunjukkan semakin mata kita harus mengarahkan pandangan kita pada Tuhan Yesus. Dan ketika Sang Penyelamat datang, maka tugas dari hukum sudah selesai. Kalau kita melihat bintang di langit, kita mencari langit yang gelap. Kalau langitnya sangat gelap, kita mencari bintangnya dengan mudah. Setelah melihat bintang, ya sudah, tujuan dari langit sudah selesai. Goalnya adalah melihat bintang. Maka sama, ketika hukum mengekspos dosa kita, dan karena dosa kita melihat Tuhan Yesus, maka ya peran hukum sudah selesai. Karena kita sekarang fokusnya kemana? Ke Tuhan Yesus. Seorang bapak gereja, John Chrysostom, menulisnya dengan sangat menarik. Dia berkata, sebagai penuntun, hukum itu bukan musuh, tetapi teman sekerja dari anugerah Allah. Tetapi jika anugerah Allah sudah datang dan hukum terus menahan kita, maka hukum sudah menjadi musuh. Karena jika hukum membatasi mereka yang harusnya berjalan ke arah kasih karunia, maka hukum adalah kehancuran dari keselamatan kita. Jika sebuah lilin yang memberi cahaya pada malam hari menjaga kita, tapi saat siang lilin dan cahaya itu bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi juga dapat melukai kita. Demikian juga dengan hukum, jika ia berdiri di antara kita dan manfaat yang jauh lebih besar darinya. Ini sangat menarik. Satu quote lagi aku akan jelaskan maksudnya seperti apa ya. Ini menarik sekali quote-nya. Seorang teolog abad 16 dia berkata, by the law, we see our misery, and by the gospel, we see our remedy. Melalui hukum, kita melihat seberapa buruknya kita, seberapa besarnya dosa kita, seberapa mengerikannya hidup kita. Tetapi melalui Injil, melalui Tuhan Yesus, kita menemukan obatnya, kita menemukan solusinya. Jadi, Paulus menulis di ayat 25, kita nggak lagi di bawah hukum, melainkan karena Tuhan Yesus sudah datang, maka kita harusnya berlari kemana? Ke Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan iman. Itu sama seperti kita tersesat di hutan, lalu kita hilang sekian hari, lalu ditemukan oleh tim polisi. Kita tinggal di kantor polisi selama beberapa hari, kemudian orang tua kita datang dan menjemput kita. Saat orang tua kita datang, ya kita akan meninggalkan polisi itu, dan kita kembali ke orang tua kita. Dan saat mereka datang, mungkin karena kita rindu, kita akan berlari sekuat tenaga kita ke dalam pelukannya.
Sama juga dengan yang dituliskan oleh Paulus. Hukum hanya seperti polisi yang menjaga hidup kita, menjaga kita sampai kapan? Sampai orang tua kita datang. Saat Tuhan Yesus datang, sang anugerah datang, sang iman datang. Saat orang tua kita datang, ya kita akan berlari meninggalkan polisi dan ke orang tua kita. Sama, saat Tuhan Yesus datang, kita akan berlari dari hukum kemana? Ke Tuhan Yesus. Itulah peran dari hukum. Hukum menunjukkan kita pada sang juru selamat. Maka pertanyaan berikutnya, gospel connection-nya mana? Masih ingat dengan poin pertama kita? Hukum Taurat tidak bisa memberikan kebenaran, kehidupan, dan keselamatan. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan ketiganya? Melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sang firman Allah, dialah sang kebenaran, dialah sang kehidupan, dialah sang penyelamat. Dia datang untuk memberikan kita kebenarannya, untuk memberikan kita hidupnya, dan untuk memberikan kita keselamatan. Dia menerima, memikul, dan menanggung semua dosa kita. Dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengeluarkan kita dari dosa. Sang kebenaran menerima kesalahan supaya kita yang bersalah bisa menjadi benar di dalam Dia. Sang kehidupan menerima hukuman maut supaya kita yang seharusnya mati dan terpisah dari Allah bisa menerima hidup yang kekal melalui Roh Kudus-Nya. Sang penyelamat tidak membebaskan dirinya, padahal saat di kayu salib dia bisa bebas melarikan diri, tapi dia memilih untuk menahan dirinya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa, supaya kita yang terbelenggu oleh dosa bisa diselamatkan, bisa dibebaskan. Oh, betapa dalamnya kasih Allah bagi kita. Nah, kita yang sudah dibenarkan, yang sudah dibebaskan, yang sudah diselamatkan, kita hanya diminta untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Bukan supaya Allah mengasihi kita, bukan supaya Ia memberkati kita, bukan supaya kita bisa masuk surga, melainkan karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah telah terlebih dahulu memberkati kita. Allah telah terlebih dahulu menyelamatkan kita, dan Allah telah terlebih dahulu mengangkat kita menjadi anak. Di ayat 27 dan 29, Paulus berkata, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebuah ilustrasi di Alkitab sangat menarik ketika ilustrasi itu mengatakan, Yesus itu seperti pokok anggur dan kita adalah batangnya. Kalau kita menempel pada Kristus, maka batang anggur itu, maka pokok anggur itu yang akan menyuplai kehidupan ke dalam hidup kita. Saat kita manusia berdosa, menempel pada Kristus melalui iman, maka kehidupan Kristus terus dialirkan kepada kita. Terakhir, aplikasi. Kalau kita sudah tidak di bawah pengawasan hukum lagi, bukankah kita bisa hidup sesuka kita? Apakah kita tidak lagi perlu menaati hukum? Nah, ada satu ilustrasi terakhir yang harus kita perhatikan. Sejak kecil, kita diajari banyak hal, termasuk di dalamnya aturan ini dan aturan itu, yang tujuannya adalah menyiapkan kita ketika kita sudah besar. Pertanyaannya, kalau kita sudah dewasa dan bebas dari orang tua kita, apakah kita akan hidup sebebas yang kita mau dan meninggalkan semua nilai-nilai yang mereka ajarkan pada kita? Tentu jawabannya tidak. Kita masih melakukan nilai-nilai yang mereka ajarkan pada kita. Nah, sama juga dengan kita. Kalau kita memahami Injil dengan benar, kita akan memandang hukum dengan benar. Hukum tidak lagi sebagai syarat keselamatan. Kita nggak lagi perlu takut datang kepada Allah karena dosa-dosa kita. Kita nggak perlu lagi takut ditolak oleh Allah. Melainkan saat kita percaya kepada Allah, kita sudah menerima itu semua. Kita sudah menerima kasih Allah, penerimaan Allah, dan sukacita ilahi. Saat kita mengetahui itu semua, seharusnya hati kita dipenuhi oleh rasa syukur dan keinginan kita untuk menyenangkan hati Allah
dan menjadi seperti Allah. Dan satu-satunya cara untuk menyenangkan hati Allah dan menjadi seperti Allah adalah dengan melakukan apa yang Dia kehendaki. Sebelum mengenal Kristus, kita melakukan hukum, tetapi kita membenci hukum itu. Kita mungkin menaati hukum, tapi di dalam hati kita memberontak, kita nggak suka dengan aturan itu. Tetapi setelah mengenal Kristus, kita melakukan hukum Taurat. Bukan sebagai cara kita diselamatkan, tetapi melakukan hukum karena cinta kita pada Tuhan Yesus, Sang Penyelamat dan kekasih jiwa kita. Ini kalau ada yang mau tanya, misalnya, apakah hukum Taurat masih berlaku semua atau enggak, yang mana yang ini lah, itu nanti mungkin topik yang lainnya ya, topik pendalaman Alkitab di luar materi khotbah. Oke, untuk pertanyaan refleksinya ada dua. Yang pertama, apakah kita pernah memikirkan Allah sebagai seorang penguasa yang otoriter, yang memaksa kita hidup mengikuti hukumnya? Nah, ini mungkin kita punya pemikiran, kalau kita berbuat baik, kita merasa dekat dengan Allah. Tapi kalau kita banyak berbuat dosa, kita merasa diri kita jauh dari Allah. Allah menolak kita, Allah membenci kita, dan sebagainya. Apakah pernah sharingkan? Yang kedua, apakah dengan menjadi orang yang baik dan menaati hukum saja, itu sudah cukup di hadapan Allah?